Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanifah Zainun dengan NIM 014252113 dari program studi manajemen dakwah. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang tasawuf, khususnya mengenai pengertian, tujuan, landasan, pandangan ulama, serta hikmah dan filosofi tasawuf dalam kehidupan seorang muslim. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah studi Islam yang diampu oleh Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Mumin, LCM. Untuk memulai pembahasan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan latar belakang dari materi yang saya angkat. Pada era modern saat ini, kehidupan manusia semakin berkembang dan penuh dengan berbagai tuntutan. Banyak orang disibukkan oleh pekerjaan, pendidikan, teknologi, dan berbagai aktivitas lainnya. Namun di balik kemajuan tersebut, masih banyak orang yang mengalami kegelisahan, stres, dan kehilangan ketenangan dalam hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak hanya membutuhkan pemenuhan kebutuhan fisik dan materi, tetapi juga membutuhkan pemenuhan kebutuhan spiritual. Dalam Islam, salah satu ilmu yang membahas pembinaan spiritual dan penyucian jiwa adalah tasawuf. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang tasawuf, mulai dari pengertian, tujuan, landasan, pendapat ulama, hingga hikmah dan filosofi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat 3 rumusan masalah dalam pembahasan ini, yaitu pengertian tasawuf secara bahasa dan istilah, landasan tasawuf berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan pendapat ulama, serta hikmah mempelajari tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembahasan ini adalah untuk memahami pengertian tasawuf, mengetahui landasan ajarannya, serta memahami hikmah tasawuf agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, yaitu mengenai pengertian tasawuf. Terlebih dahulu kita akan melihat pengertian tasawuf secara bahasa dan istilah. Menurut Syawaluddin Nasution dalam buku Akhlak Tasawuf, kata tasawuf memiliki beberapa asal-usul kata. Pertama berasal dari kata safa yang berarti suci. Kata ini menggambarkan tujuan utama tasawuf, yaitu membersihkan hati dan jiwa dari sifat-sifat tercela sehingga seorang muslim dapat lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua berasal dari kata saf yang berarti barisan. Makna ini menggambarkan orang-orang yang selalu berada di barisan terdepan dalam beribadah dan berbuat kebaikan. Ketiga berasal dari istilah al-sufah, yaitu para sahabat Nabi Muhammad yang tinggal di serabi Masjid Nabawi. Mereka dikenal sebagai orang-orang sederhana, zuhud, dan mengabdikan hidupnya untuk beribadah serta menuntut ilmu. Keempat berasal dari kata suf yang berarti kain wol. Pada masa dahulu, kain wol sering digunakan oleh para ahli ibadah sebagai simbol kesederhanaan dan sikap tidak berlebihan dalam mencintai dunia. Kelima, ada pendapat yang mengaitkan tasawuf dengan kata sophos dari bahasa Yunani yang berarti hikmah atau kebijaksanaan. Makna ini menunjukkan bahwa seorang sufi senantiasa berusaha mencari kebenaran dan menjalani hidup dengan penuh kebijaksanaan. Menurut Abud Dinata dalam Az-Zahra, secara kebahasaan, tasawuf dapat dipahami sebagai sikap hidup yang senantiasa menjaga kesucian diri, rajin beribadah, hidup sederhana, rela berkorban demi kebaikan, serta bersikap bijaksana. Sementara itu, menurut istilah atau pandangan para ahli, pengertian tasawuf berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang yang digunakan. Pandangan tersebut meliputi manusia sebagai makhluk yang memiliki keterbatasan, manusia yang harus berjuang dalam hidup, dan manusia sebagai makhluk yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Dengan demikian, tasawuf tidak hanya membahas hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengajarkan bagaimana membentuk kepribadian yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Setelah memahami pengertian tasawuf, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan tasawuf. Secara umum, tasawuf bertujuan untuk membimbing manusia agar memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui ibadah, tetapi juga melalui kebersihan hati dan perbaikan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua adalah membersihkan hati dari berbagai penyakit hati seperti riya, sombong, iri hati, dan dengki. Tasawuf mengajarkan bahwa hati yang bersih akan melahirkan perilaku yang baik. Tujuan yang ketiga adalah membentuk akhlak mulia. Dalam tasawuf, seseorang tidak hanya dituntut untuk rajin beribadah, tetapi juga harus memiliki sikap jujur, sabar, rendah hati, dan peduli terhadap sesama. Selanjutnya, tasawuf juga bertujuan untuk mencapai ketenangan jiwa dengan selalu mengingat Allah dan menerima segala ketentuannya dengan ikhlas. Seseorang
Selain itu, tasawuf mengajarkan pengendalian hawa nafsu agar manusia tidak terjerumus dalam perilaku yang berlebihan dan tetap mampu menjalani kehidupan secara seimbang. Dengan demikian, tujuan tasawuf bukan hanya meningkatkan kualitas ibadah, tetapi juga membentuk kepribadian yang beriman, berakhlak, dan memiliki ketenangan batin. Setelah mengetahui tujuan tasawuf, selanjutnya kita akan membahas macam-macam tasawuf. Tasawuf yang pertama adalah tasawuf amali. Tasawuf ini berfokus pada pelaksanaan amalan-amalan ibadah seperti zikir, wirid, doa, dan berbagai latihan spiritual yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf yang kedua adalah tasawuf falsafi. Tasawuf ini menggabungkan ajaran tasawuf dengan pemikiran filsafat. Oleh karena itu, pembahasannya lebih banyak berkaitan dengan kajian tentang hakikat manusia, alam semesta, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Tasawuf yang ketiga adalah tasawuf akhlaki. Tasawuf ini menitik beratkan pada pembinaan akhlak dan pembersihan hati dari sifat-sifat tercela. Fokus utamanya adalah membentuk pribadi yang memiliki akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, ketiga macam tasawuf tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu manusia menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki akhlak yang baik. Dalam Islam, setiap ilmu dan amalan harus memiliki dasar yang jelas. Begitu juga dengan tasawuf yang memiliki landasan kuat dari Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, pada bagian ini kita akan membahas beberapa dalil yang menjadi dasar ajaran tasawuf. Dalil pertama berasal dari Al-Quran, yaitu surah Asy-Syams ayat 9-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ayat ini menjelaskan bahwa keberuntungan seorang manusia tidak hanya diukur dari keberhasilan duniawi, tetapi juga dari kemampuannya dalam menjaga dan menyucikan jiwanya. Penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs merupakan inti dari ajaran tasawuf. Karena tasawuf mengajarkan manusia untuk membersihkan hati dari sifat-sifat tercela dan menghiasinya dengan akhlak yang baik. Selain Al-Quran, landasan tasawuf juga terdapat dalam hadis, khususnya hadis tentang ihsan yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarah." Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslim harus memiliki kesadaran spiritual yang tinggi dalam setiap perkataan, perbuatan, dan ibadahnya. Kesadaran inilah yang menjadi salah satu tujuan utama tasawuf, yaitu menghadirkan rasa dekat dengan Allah dan merasa selalu berada dalam pengawasannya. Dengan demikian, baik Al-Quran maupun hadis sama-sama menunjukkan bahwa tasawuf memiliki dasar yang kuat dalam ajaran Islam, terutama dalam hal penyucian jiwa, peningkatan kualitas ibadah, dan pembentukan kesadaran spiritual pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain memiliki landasan dari Al-Quran dan hadis, tasawuf juga telah dijelaskan dan dikembangkan oleh banyak ulama dan dari berbagai zaman. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, kita tidak hanya melihat pengertian tasawuf dari segi bahasa dan istilah, tetapi juga dari pandangan para ulama yang telah banyak mengkaji dan mengembangkan ilmu tasawuf. Yang pertama ada dari kalangan sufi klasik, yaitu menurut Imam Al-Ghazali, tasawuf merupakan jalan penyucian jiwa yang dilandasi keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta pembentukan akhlak mulia. Menurut beliau, tasawuf tidak hanya berfokus pada ibadah pribadi, tetapi juga harus tercermin dalam hubungan yang baik dengan sesama manusia. Dengan kata lain, seorang yang menjalankan tasawuf harus memiliki kesalehan spiritual sekaligus kesalehan sosial. Kedua, menurut Al-Junaid Al-Baghdadi, tasawuf adalah kemurnian hati dan dalam berhubungan dengan Allah dan kejujuran dalam berinteraksi dengan manusia. Beliau menekankan bahwa tasawuf bukan sekedar pengalaman spiritual, tetapi juga harus terlihat dalam kesesuaian antara niat, ucapan, dan perbuatan sehingga melahirkan pribadi yang jujur dan berakhlak yang baik. Selanjutnya dari kalangan ulama modern, Haidar Bagir memandang tasawuf sebagai inti dan ruh ajaran Islam. Menurut beliau, tasawuf menekankan dimensi ihsan, yaitu beribadah dengan kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi setiap perbuatan manusia. Oleh karena itu, tasawuf tidak
Cak Nur memandang tasawuf dalam konsep neosufisme. Beliau menjelaskan bahwa tasawuf harus tetap berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, namun juga mampu menjawab tantangan zaman modern. Menurutnya, tasawuf tidak boleh membuat seseorang menjauh dari kehidupan sosial, melainkan harus mendorong keterlibatan aktif dalam masyarakat serta membentuk pribadi yang memiliki kesucian hati, kedewasaan, dan tanggung jawab sosial. Dari berbagai pandangan tersebut, terlihat bahwa meskipun memiliki penekanan yang berbeda, para ulama sepakat bahwa tasawuf bertujuan untuk membersihkan jiwa, memperbaiki akhlak, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membentuk manusia yang lebih baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Tasawuf tidak hanya dipelajari sebagai sebuah ilmu, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk memahami hikmah dan filosofi yang terkandung di dalamnya agar manfaatnya dapat dirasakan dengan nyata. Pertama, kita akan membahas mengenai hikmah tasawuf. Hikmah merupakan manfaat atau pelajaran yang dapat diperoleh dari mempelajari dan mengamalkan tasawuf. Tasawuf tidak hanya mengajarkan ibadah, tetapi juga membentuk kepribadian dan akhlak seorang muslim. Hikmah yang pertama adalah membersihkan hati dari penyakit hati. Tasawuf mengajarkan manusia untuk menjauhi sifat-sifat tercela seperti ria, sombong, iri hati, dan dengki. Dengan hati yang bersih, seorang akan lebih ikhlas dalam beribadah dan berbuat baik kepada sesama. Hikmah yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zikir, muhasabah, dan peningkatan ibadah. Seorang muslim dapat memperkuat hubungan spiritualnya dengan Allah serta meningkatkan kualitas keimanannya. Hikmah yang ketiga adalah membentuk akhlak mulia. Tasawuf mengajarkan bahwa kebaikan tidak hanya terlihat dari ibadah, tetapi juga dari sikap dan perilaku sehari-hari seperti kejujuran, kesabaran, dan kepedulian terhadap sesama. Hikmah berikutnya adalah memberikan ketenangan jiwa. Seseorang yang memahami tasawuf akan lebih mampu menghadapi berbagai ujian kehidupan dengan sabar, tawakal, dan ikhlas sehingga hatinya menjadi lebih tenang. Selain itu, tasawuf juga mengajarkan pengendalian hawa nafsu dengan mengendalikan keinginan yang berlebihan. Seseorang dapat menjalani kehidupan secara lebih seimbang dan tidak terjebak dalam kecintaan berlebihan terhadap dunia. Selanjutnya kita akan membahas filosofi tasawuf. Filosofi tasawuf berpusat pada penyucian jiwa dan pendekatan diri kepada Allah. Tasawuf memandang bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada harta, jabatan, atau kemewahan dunia, tapi pada kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Filosofi yang pertama adalah bahwa kehidupan dunia bersifat sementara. Tasawuf mengajarkan bahwa dunia hanyalah tempat singgah, sedangkan kehidupan akhirat adalah tujuan yang kekal. Oleh karena itu, manusia harus memanfaatkan kehidupan dunia sebagai sarana untuk beribadah dan berbuat kebaikan. Filosofi yang kedua adalah keseimbangan antara dunia dan akhirat. Tasawuf tidak mengajarkan untuk meninggalkan dunia, melainkan mengajarkan agar manusia tetap bekerja, belajar, dan berusaha tanpa menjadikan dunia sebagai tujuan utama hidupnya. Filosofi berikutnya adalah penyucian jiwa sebagai jalan menuju kesempurnaan akhlak. Tasawuf menekankan bahwa perubahan yang baik harus dimulai dari hati. Ketika hati menjadi baik, maka perilaku dan akhlak seorang juga akan menjadi baik. Filosofi yang terakhir adalah mencapai ridha Allah. Dalam tasawuf, tujuan tertinggi dari setiap amal dan ibadah adalah memperoleh keridhaan Allah dengan niat yang ikhlas semata-mata karenanya. Dengan demikian, hikmah dan filosofi tasawuf mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati dapat diraih melalui penyucian jiwa, akhlak yang baik, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa tasawuf adalah ajaran Islam yang berfokus pada penyucian jiwa, pembentukan akhlak, dan pendekatan diri kepada Allah. Tasawuf mengajarkan manusia untuk membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, meningkatkan kualitas ibadah, serta menjalani kehidupan dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Baik menurut ulama klasik maupun ulama modern, tasawuf memiliki peran penting dalam membentuk pribadi muslim yang beriman, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, tasawuf tetap relevan untuk diamalkan sebagai pedoman dalam mencapai ketenangan jiwa dan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk tanggung jawab akademik, seluruh materi yang saya sampaikan dalam presentasi ini disusun berdasarkan sumber-sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Referensi utama yang digunakan berasal dari artikel karya Az-Zahra, Fahrisa Zabwa, Amirah Sohwa, Az-Zahra, dan Maftuh Ajma'in yang membahas tentang pengertian tasawuf dan sejarah kemunculannya.
Selain itu, saya juga menggunakan jurnal ilmiah multidisiplin yang membahas pengertian tasawuf dalam perspektif ulama klasik dan kontemporer. Buku Akhlak Tasawuf karya Syawaludin Nasution serta pemikiran Abuddin Nanta yang dikutip dalam artikel tersebut. Dengan adanya sumber-sumber tersebut, materi yang saya sampaikan memiliki dasar ilmiah yang jelas dan sesuai dengan kajian keislaman. Dengan pemaparan materi mengenai tasawuf yang saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat